Novena Padre Pio hari ke-7. Santo Pio dari Pietrelcina yang terberkati, Engkau telah berkarya seturut rencana keselamatan Allah dengan mempersembahkan penderitaanmu untuk membebaskan pendosa dari rantai kejahatan. Kami mohon, doakanlah kami agar yang tidak percaya akan bertobat, agar para pendosa menyesal dalam hatinya, dan agar mereka yang suam-suam kuku imannya menemukan semangat yang diperbarui untuk menata kehidupan Kristiani mereka. Akhirnya, doakanlah juga untuk mereka yang setia, hingga mereka bertekun dalam jalan keselamatan. Pesan Padre Pio, jika anak dunia hanya mampu melihat keindahan jiwa-jiwa mereka ketika mereka berada dalam kasih karunia rahmat Allah, maka semua pendosa dan orang yang tidak percaya akan segera bertobat. Padre Pio. Novena kepada Santo Pio dalam rangkaian peringatan Padre Pio hari ke-7 tema godaan. Diawali dengan bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Surat Padre Pio kali ini diambil dari kumpulan-kumpulan dari suratnya yang ketiga. Oleh karena itu, engkau tidak perlu heran bahwa musuh kita bersama telah melakukan segala cara untuk membuatmu tidak mengindahkan apa yang telah kutuliskan kepadamu. Ini adalah tugasnya dan ia menerima upahnya. Tetapi selalu bencilah dia dan persenjatai dirimu melawannya dengan ketabahan iman yang semakin meningkat. Pencobaan adalah tanda yang pasti bahwa jiwa sangat berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, terimalah semuanya dengan ucapan syukur. Janganlah berpikir bahwa ini adalah pendapatku semata. Tidak, Tuhan sendirilah yang telah menjanjikannya dengan firman ilahinya. Dan karena engkau berkenan kepada Tuhan, kata malaikat kepada Tobit, ya, dan melalui Tobit kepada semua jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, perlu bahwa engkau harus mengalami pencobaan. Pesan Padre Pio pada hari yang ke-7 ini dengan tema godaan, yang diawali juga dengan bacaan, kita disadarkan bahwa siapa sesungguhnya musuh kita adalah iblis. Iblis berjalan berkeliling. Nah, kalau dia seperti singa yang mengaum-ngaum, kita mungkin tahu bahwa itu adalah iblis. Padre Pio mengatakan dalam surat-suratnya, ya, bahwa terkadang kuasa iblis, roh jahat atau kosaccio itu tidak tampak seperti singa yang mengamuk, mungkin serigala yang mengerikan, taring yang keluar, macam-macam yang menakutkan. Tetapi terkadang godaan kosaccio itu datang bisa seperti seolah-olah Bunda Maria, seolah-olah Tuhan Yesus, sehingga kita mulai kabur
ini Tuhan apa hantu? Nah, kita diingatkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan soal penderitaan, semua manusia itu melewati penderitaan. Bahkan Yesus sendiri juga melewati penderitaan. Terhadap penderitaan, bersyukur setiap saat dalam segala hal. Sehingga apa? Kosatyo tidak bisa mengganggu pikiran kita. Kalau dia berteriak-teriak di dalam kita, berarti dia tidak bisa mengendalikan kehendak kita. Tapi kalau dia tenang, ya, dia senyap, itu berbahaya. Kosatyo sedang mempengaruhi kita. Dan di sini diingatkan kita juga oleh pesan Padre Pio bahwa Tuhan sendiri menjanjikan dalam firman-Nya, karena engkau berkenan kepada Tuhan, kata malaikat kepada Tobit, ya, jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, perlu bahwa engkau harus mengalami pencobaan. Terkadang kita diberi untuk menguji apakah kita tetap teguh imannya. Seperti pada pesan Padre Pio dan doa yang tadi kita bacakan juga, ya, pendosa menyesal dalam hatinya dan agar mereka yang suam-suam kuku imannya menemukan semangat yang diperbarui untuk menata kehidupannya. Dan kita juga berdoa untuk juga semua mereka yang bertekun dalam jalan keselamatan. Ya, dua-duanya didoakan, yang sudah mulai hampir jatuh dan juga yang tetap bertahan supaya jangan jatuh. Dan kalau ada pencobaan atau godaan, hanya satu yang kita pegang, berteguhlah pada iman. Pada surat-surat yang kemarin, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hanya ingin kita berpegang padanya dan kita membuka hati dan membiarkan hidup kita ditata oleh Tuhan. Karena ketidakberdayaan kita. Kalau kita terus menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, tidak ada ruang untuk Tuhan. Oleh karena itu, berilah ruang di dalam hati kita untuk Tuhan bisa bekerja sehingga kita bisa melewati godaan. Mari kita masuk di dalam doa. Santo Pio yang terkasih, dalam hidupmu engkau selalu mengalami pertempuran dengan setan dan engkau selalu menang. Berdoalah agar kami dengan mengandalkan bantuan ilahi dan dengan perlindungan malaikat agung Santo Mikael tidak menyerah pada godaan-godaan setan yang mengerikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.